siswa keperawatan dari SMK Kesehatan Bakti Kencana Limbangan akan mempraktikkan pemeriksaan fisik pada bayi dan anak. Mari kita simak video berikut. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, Sus. Pagi juga. Ibu, perkenalkan ya, saya perawat jaga hari ini. Saya mau nanya, siapa ya nama anaknya? Atas nama Rizky, Sus. Oh, anak Rizky ya Bu. Keluhannya apa ya Bu? Demam udah 2 diare udah 2 hari sama demam. Oh, bagaimana kalau saya akan melakukan pemeriksaannya Bu? Yang terdiri dari penimbangan berat badan, pengukuran dada tanda kita, dan pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki ya Bu. Baik, Sus. Apakah Ibu mengizinkan? Mengizinkan. Kalau begitu saya ambil alatnya terlebih dahulu ya Bu. Sekarang saya akan menimbang berat badan Ibu ya. Baik, Sus. Ibu, supaya lebih akurat ya penimbangan berat badannya, maka saya akan melepaskan dulu pakaiannya. Baik. Tidak rewel ya Bu, anaknya tidak nangis. Dan berat badannya juga 8 kilo. Sebelumnya berapa ya Bu? Sebelumnya 10 kilo, Sus. Oh, turun ya Bu, 2 kilo. Ibu Iya. bisa membantu saya untuk memakai ini. Ibu, sekarang saya akan melakukan pengukuran tingkat kepalanya ya. Tolong dibantu untuk digendong dulu anaknya. Saya ukur dulu ya. Lihat adek, ini apa? Diukur dulu ya dek. Tingkat kepalanya 34 ya Bu. Iya, Sus. Adek lihat. Saya sekarang akan melakukan lingkar dada. Diukur dan melewati dan menutupi puting susu ya. (32 ya. Selanjutnya saya akan pemeriksaan lengannya ya Bu. Pinjam dulu ya Adek tangannya. Diukur lalu dikasih tanda di bagian tengahnya. Setelah itu diputarkan ke bagian arteri brachialis. 12 ya Ibu. Bisa ditidurkan kembali Bu. Iya, Sus. Bu, selanjutnya saya akan memeriksa suhunya ya. Siapa tahu sudah turun. Ibu bisa tolong dipegang. Selanjutnya saya akan memeriksa
bagus, rambut tumbuh bersih, dan tidak ada cekung. Selanjutnya kita akan memeriksa matanya ya Bu. Bentar ya Dek, kita mulai lihat dari matanya cekung atau tidak. Kalau cekung itu menandakan tanda-tanda dehidrasi. Kita lihat kelopak matanya. Selanjutnya kita periksa konjungtivanya. Hati ya Dek. Konjungtiva kita lihat anemis atau tidak. Kemudian kita akan memeriksa pupilnya. Pupilnya bagus ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan telinga. Tadinya di samping dulu Ibu. Pemeriksaannya yaitu telinganya ke bagian belakang dan bawah. Bersih ya Bu? Selanjutnya di bagian sini. Bersih juga. Selanjutnya hidung. Di hidung juga bersih Ibu ya. Tidak ada kotoran, tidak ada pembengkakan, juga tidak ada kemerahan. Bu, sekarang saya akan memeriksa mulutnya ya. Ada cara buka mulutnya. Coba ya dilihat. Tidak ada bintik merah, tidak ada sariawan, juga tidak ada bintik-bintik putih. Lalu sekarang saya akan memeriksa kelenjar pipinya ya. Kalian duduk dulu ya. Duduk dulu. Nah, kita pemeriksaan bisa dirangsang oleh benda apa saja. Adanya lihat ke bawah ya. Nanti kita diraba-raba. Kelenjar pipi biasanya tidak terlihat, tidak teraba. Adanya harus lihat ke bawah. Lalu kelenjar pipi juga adanya duduk dulu ya. Lalu kelenjar pipi juga bisa dilihat dari leher, juga di bawah ketiak, lalu di selangkangan. Selanjutnya kita pemeriksaan dada. Memeriksa dada dibagi menjadi dua organ. Yang pertama yaitu paru dan jantung. Yang pertama kita akan periksa bagian paru dengan teknik infeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Kemudian kita palpasi. Kita letakkan tangan kita di bagian dada. Adek, maaf ya. Kita rasakan pengembangannya simetris atau tidak pada anak. Jika usianya cukup besar, bisa meminta anak untuk tarik napas panjang. Selanjutnya kita akan lakukan auskultasi suara batin. Auskultasi suara paru dilakukan di sela iga kedua. Kan dihapus suara anak. Selanjutnya kita dengarkan suara napas normal atau tidak. Ini suara napasnya normal ya Bu, vesikuler. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan jantung ya Bu. Ya. Pemeriksaan jantung dilakukan dengan empat cara ya Bu. Yang pertama kita akan melakukannya dengan infeksi. Dilihat dari punting susunya ada denyutan atau tidak. Selanjutnya kita palpasi, yaitu dengan cara diraba. Kita raba di bagian puting susunya ada denyut atau tidak. Normalnya tidak ada ya Bu. Seadanya tidak ada. Selanjutnya kita pemeriksaan perkusi ya Bu, yaitu dengan cara diketuk. Kita akan fokus pada area dadanya. Kita akan coba dengan mengetuk di bagian iga kedua. Kita dengarkan. Suara jantungnya bagus ya Bu, karena suara jantung yang bagus yaitu seperti ada ketukan dengan benda padat. Selanjutnya kita akan memeriksa dengan cara auskultasi ya Bu, yaitu didengarkan menggunakan stetoskop. Kita dengarkan suara
suara jantungnya di bagian katup aortal dan katup pulmonal. Kita dengarkan suaranya jernih atau tidak. Suaranya bagus ya Bu? Normal. Nah Ibu, selanjutnya kita ke bagian perut si dede bayinya ya, pemeriksaannya. Kita akan memeriksa bagian perutnya secara infeksi, secara dilihat ya Bu. Kita buka dulu bajunya Bu. Ya Dede. Infeksi secara dilihat. Dilihat apakah si dede bayinya apakah ada benjolan-benjolan, apakah si perut dede bayinya apakah kembung, terus apakah dede bayinya apakah ada benjolan hernianya Bu. Secara normalnya dede bayinya tidak ada benjolan sebagai hernia, normalnya limpanik ya Bu. Tidak ada, si dede bayinya limpanik normal secara di infeksi secara dilihat. Nah, setelah itu kita periksa secara dipalpasi, secara diraba. Secara diraba, apakah dede bayinya ditekan, apakah ada respon meringis atau respon kesakitan kalau masih kecil. Kalau udah besar kita tanya dede apakah ini sakit? Apakah ini sakit? Nah, udah si dede bayinya merasa tidak ada yang kesakitan ya Bu. Nah, selanjutnya Ibu kita ke bagian perkusi secara diketuk ya Bu. Kita ketuk perut si dede bayinya ya Dek, maaf ya Dek. Kita ketuk. Apakah ada suara berincikan? Terus apakah si dede bayinya merespon ada benjolan-benjolan sebagai hernia, terus normalnya sebagai limpanik ya Bu. Si dede bayinya kelihatan normal limpanik ya. Udah, setelah itu kita ke bagian auskultasi ya Bu. Ke bagian auskultasi secara didengar. Kita dengar si dede bayinya ya Bu. Pakai industri kita dengar Bu. Apakah ada bericikan, apakah ususnya normal atau tidak. Kita hitung dalam 1 menit apakah ususnya si dede bayinya tadi sudah didengar oleh saya oleh pakai stetoskop, sudah didengar si dede bayinya tidak ada bericikan normal ususnya ya Bu. Ya, isi ususnya si dede bayinya normal. Nah, Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ekstremitas. Kita bisa melihat kekuatan ototnya dengan cara memegang kedua tangan bayi dan juga kakinya. Kita lihat perlawanan si adenya kuat atau tidak, dan kita bisa menentukan nilai skala ototnya. Selanjutnya kita lihat bagian anusnya ya Bu. Dilihat ada iritasi atau tidak. Ini adanya kemerahan ya Bu karena diare. Sekarang kita tekuk kaki si adenya ya di bagian dinding kualis. Biasanya ada benjolan atau tidak? Tidak ada ya Bu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan genitalia pada bayi. Biasanya dilihat kebersihannya. Selanjutnya kita lihat ya kebersihannya. Setelah itu bagian spektrumnya diraba. Biasanya ada benjolan atau tidak. Langsung simpan.
Alhamdulillah ya Bu, pemeriksaannya sudah selesai. Kalau begitu saya izin kembali ke ruangan. Jika Ibu memerlukan saya, Ibu bisa memanggil saya di ruang perawatan. Baik, terima kasih Sus. Ya Bu, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu dia pemeriksaan fisik pada bayi dan anak.